Salam, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program satelit 125 menit. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Bapa kami yang baik, atas kasih setiamu, atas rahmat-Mu, belas kasihan-Mu dan berkat-berkat-Mu bagi kami. Secara khusus atas firman Tuhan yang kami boleh baca setiap hari. Biarlah Engkau Tuhan menuntun kami, menolong kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, memberikan kami kemampuan yang Tuhan untuk dapat memahami sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini judul renungan satelit kita adalah orang yang berguna. Mari kita bersama-sama membaca satu ayat firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-11. Bunyinya demikian. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Saudara-saudara, kali ini kita membaca dan menyoroti satu pribadi, di mana Petrus menyebut namanya dan berkata, ia penting bagi pelayanan Rasul Paulus. Dialah Markus. Dalam bacaan kita, Rasul Paulus meminta supaya Timotius menjemput Markus dan membawanya ke penjara di mana Paulus ditahan, sebab pelayanan Markus penting bagi Paulus. Kata penting di sini juga bisa berarti berguna atau diterjemahkan berguna. Dan kita melihat betapa uniknya Markus ini bagi Rasul Paulus. Di dalam pelayanan Rasul Paulus pertama kali bersama Barnabas, Markus menjadi pemicu perselisihan yang tajam antara Barnabas dan Paulus. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 37 sampai ayat 39 dikatakan begini. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Perhatikan, terjadi perselisihan yang tajam antara Barnabas dan Paulus sehingga mereka berbeda tujuan pelayanan, arah pelayanan, menjadi dua badan misi yang mereka lakukan. Nah, dalam suratnya Rasul Paulus juga bersurat kepada jemaat di Kolose, juga kepada Filemon, di mana Rasul Paulus menyebut bahwa Markus itu adalah teman sekerjanya di dalam penjara. Markus menjadi orang yang berguna sebab ia telah diubahkan. Rasul Petrus dalam suratnya juga menyebut Markus sebagai anak. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 13 dikatakan, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Kita melihat di sini Markus rupanya telah menjadi kawan pelayanan yang sangat berguna, baik bagi Barnabas, bagi Paulus dan juga bagi Petrus. Markus pun akhirnya di bawah arahan dan bimbingan Petrus, ia menuliskan Injil Markus yang kita kenal sekarang ini, menjadi berkat sampai sekarang, di mana kita bisa membaca tulisan Markus berupa kitab Injil. Dari Markus kita belajar beberapa hal penting yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya. Dari kepribadian ini saya melihat bahwa Markus memiliki pribadi siap dibentuk.
Ia dibentuk di bawah bimbingan Barnabas dan juga bimbingan Petrus, sehingga Paulus pun mengakui bahwa Markus berguna, penting bagi pelayanan Rasul Paulus. Yang kedua, saya melihat bahwa Markus tidak mendendam, dia bukan pribadi mendendam. Ini menunjukkan model sebagai seorang manusia yang baru. Sekalipun Paulus pernah menolak dia, tidak membawanya dalam perjalanannya, sehingga Barnabas dan Paulus berselisih tajam, tetapi Markus tidak mendendam. Yang ketiga, saya menilai bahwa Markus adalah seorang yang rendah hati, di mana akhirnya dia mau bekerja sama dengan Rasul Paulus yang pernah menolaknya itu. Dia tidak membeda-bedakan di antara rasul-rasul yang lain. Jadilah orang yang berguna bagi orang di sekitarmu. Jangan menyimpan sakit hati. Siaplah dibentuk, sebab karena kita sebagai manusia yang baru seharusnya memiliki hati yang baru, yang mau dibentuk Tuhan, dijadikan orang-orang yang berguna bagi orang lain di sekitar. Milikilah hati yang rendah, supaya kita bisa bekerja sama dengan semua orang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.